Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Novi. Apa kabar anak kelas 6 semua? Sehat ya? Nah, Ibu punya dua gambar sebagai berikut. Amati gambar tersebut. Gambar-gambar di atas disebut dengan logo. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita. Apa logo itu? Logo merupakan bagian reklame. Sebelumnya kita telah belajar tentang reklame ya. Mari kita pelajari pengertian logo, jenis-jenis logo, fungsi logo, dan aspek apa saja yang harus ada dalam setiap logo. Nah, gambar yang ada di layar itu adalah beberapa contoh logo. Jadi, apa itu logo? Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo biasanya bersifat penglihatan atau visual. Ciri khas pada logo ada pada warna dan bentuk logonya. Kemudian, fungsi logo adalah 1. Sebagai identitas diri, supaya dapat membedakan dengan identitas milik orang lain. Yang kedua, logo sebagai tanda kepemilikan, supaya membedakannya dengan milik orang lain. 3. Logo sebagai tanda jaminan kualitas, seperti pada gambar di atas, original produk 100%. Yang keempat, logo mencegah peniruan atau pembajakan. Jadi dengan adanya logo, orang akan lebih sulit untuk meniru suatu produk. Yang kelima, menambah nilai positif. Jadi dengan logo, sesuatu akan lebih menarik. Yang keenam, properti legal suatu produk atau organisasi. Jadi dengan adanya logo, suatu produk akan dianggap sah. Yang ketujuh, mengomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Selanjutnya, mari belajar tentang jenis-jenis logo. Banyak jenis logo yang beredar di masyarakat, tapi dasarnya logo terbagi atas 3 macam, yaitu logo type yang berupa tulisan. Ini adalah contohnya. Jadi, logo type itu hanya berupa tulisan saja tanpa gambar. Yang kedua adalah logogram, yaitu logo yang menggunakan ikon atau gambar. Jadi, hanya berupa gambar saja tanpa tulisan. Ini adalah contoh logo Twitter, Apple, dan Nike. Mudahnya, membedakan logogram dengan logo type adalah gram artinya gambar, type artinya tulisan. Jadi yang berupa gambar adalah logogram dan yang berupa tulisan namanya logo type. Apakah ada logo yang berupa gambar dan tulisan atau gabungan dari keduanya? Ya, ini adalah jenis yang ketiga, logo yang merupakan gabungan dari logo type dan logogram. Jadi ada tulisan, ada juga gambarnya. Logo yang ketiga ini bisa berbentuk konkret, bisa juga abstrak. Logo yang berbentuk konkret berupa gambar yang sebenarnya. Contohnya adalah geprek Makbela. Karena berupa geprek atau ayam geprek, maka logonya berupa gambar ayam. Ada juga logo yang bentuknya abstrak. Kita tidak tahu apa makna dari gambar yang ada dalam logo tersebut. Contohnya adalah logo Pertamina, logo Adidas, logo Indosat, dan logo Nike. Dan ada banyak contoh lainnya. Itu adalah logo abstrak. Gambarnya kita tidak bisa mendefinisikan atau mengartikan, kecuali bagian dari perusahaan tersebut yang tahu makna dari logo tersebut.
Dari segi konstruksinya atau bangunan logonya, logo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Elemen gambar dan tulisan terpisah. Contohnya pada logo abstrak tadi. Logo Pertamina, Indosat, Adidas, dan Nike antara gambar dan tulisannya terpisah. Yang kedua, bisa disebut gambar, bisa juga disebut tulisan yang berbaur menjadi satu. Contohnya logo Geprek Marbella. Jadi tulisan dan gambarnya menjadi satu. Yang ketiga, elemen tulisan saja atau bisa disebut logo type. Jadi berdasarkan konstruksinya dibagi menjadi 3 juga ya, yang sudah disebutkan tadi. Berikutnya ada beberapa aspek yang harus ada dalam logo. Yang pertama, tipografi atau jenis tulisan yang digunakan. Jenis tulisan yang menarik akan membuat logo memberikan semacam emosi kepada mereka yang melihatnya. Emosi di sini maksudnya keinginan untuk melihat ya, bukan tentang kemarahan. Yang kedua adalah warna. Warna merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam membuat logo. Karena apabila warna yang kita gunakan salah, bisa jadi pesan dan emosi yang kita sampaikan kepada masyarakat menjadi kacau. Warna logo sebaiknya sederhana dan mudah diingat, tetapi tetap bisa memberikan ekspresi langsung kepada masyarakat atau konsumen. Menggunakan warna yang sederhana juga menghemat biaya produksi. Yang ketiga adalah bentuk. Banyak logo yang bentuknya unik, tetapi perhatikanlah bentuk logo yang ingin kita desain karena setiap bentuk, baik bundar, lurus, siku, dan lainnya akan mempunyai arti sendiri. Yang keempat adalah keseimbangan. Maksudnya adalah mencari atau menemukan seberapa baik logo yang dibuat. Dapat mencoba memutar atau membolak-balik logo tersebut untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat membuat logo lebih berkembang. Yang kelima adalah selera. Hal ini juga dapat menentukan dalam pembuatan logo, mengingat selera setiap orang berbeda-beda dan sangat subjektif. Yang keenam, riset atau penelitian. Riset di sini adalah bagaimana kita menguji logo tersebut untuk pelanggan, orang-orang yang berada di perusahaan, dan distributor. Apakah logo ini bisa menarik atau tidak? Yang ketujuh, opini atau pendapat orang lain. Tidak ada yang salah untuk menanyakan pandangan, kritik, dan masukan dari orang lain dalam membuat logo. Nah, itulah apa yang kita pelajari tentang logo. Selanjutnya, jawablah 10 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan logo? 2. Sebutkan fungsi logo. 3. Apa maksud dari tipografi dalam aspek logo? 4. Mengapa warna sangat berpengaruh terhadap pembuatan logo? 5. Perhatikan gambar. Organisasi apakah yang memiliki logo seperti gambar di samping? 6. Jelaskan perbedaan logo type dan logogram. 7. Berdasarkan konstruksinya, logo pada umumnya terbagi menjadi 3 jenis. Sebutkan. 8. Termasuk dalam kategori logo apakah gambar di samping? Itu adalah logo mesin pencari internet yang disebut dengan Mozilla, seperti Google. Yang ke-9, termasuk apa dalam kategori logo apakah gambar di samping? Ini adalah logo Garuda Indonesia. Ada gambarnya, ada juga tulisannya. Jadi, logo apakah itu? Yang terakhir, termasuk dalam kategori logo apakah gambar di samping? Ada tulisan dan ada gambarnya yang menyatu. Itu adalah logo mobil BMW. Nah, jawablah 10 pertanyaan tadi di buku tugasmu, kemudian kirimkan jawabannya melalui Google Classroom atau WA.
Terima kasih, selamat mengerjakan. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.